Hingga saat ini, kasus hukum yang menjerat Nikita Mirzani dan membuatnya mendekam di balik jeruji besi masih belum menemukan titik terang. Sejak penjemputan paksa pada 4 Maret 2025 lalu, sudah 5 bulan lamanya Niki harus menjalani hari-harinya di dalam penjara. Proses hukum yang ia jalani terkesan berjalan maju mundur. Tanpa kepastian akhir, situasi tersebut turut menjadi sorotan sekaligus bahan penerawangan ahli spiritual, Ki Braja. Melalui penglihatannya, Ki Braja mengungkap adanya keterkaitan sosok mantan kekasih yang diduga menjadi salah satu alasan mengapa status hukum Nikita seperti digantung tanpa kejelasan. Perlu diketahui, perjalanan asmara Nikita Mirzani memang tidak pernah mulus. Dari sekian banyak pria yang pernah hadir di hidupnya, hampir semuanya berakhir dengan konflik. Riwayat hubungan yang penuh gejolak ini, menurut Ki Braja, tak menutup kemungkinan turut memengaruhi peliknya permasalahan hukum yang kini dihadapinya. Lantas siapakah sosok yang dimaksud oleh Ki Braja? Saya melihat bahwa di sini ada upaya supaya Nikmir itu terjebak dalam kondisi maju salah, mundur salah. Jadi ini kondisi-kondisi tanggung seperti ini yang sangat merugikan Nikmir. Kalau saya bisa bilang, saya cukup kasihan sih sama Nikmir ya keadaannya saat ini ya. Ini memang sengaja dibuat seperti ini karena apa? Karena hal-hal seperti ini yang saya lihat ya, hanya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki keterkaitan emosional dengan Nikmir. Yang saya lihat, keadaan Nikita Mirzani saat ini itu disebabkan tidak hanya oleh satu orang saja, tetapi ada satu orang yang memang punya kuasa, punya, ibaratnya kita bilang bohir lah ya di sini ya, yang memang didukung oleh musuh-musuhnya Nikita Mirzani. Saya melihat orang yang memang sangat berpengaruh ini itu adalah, bisa dibilang mantannya dia, yang bisa saya bilang satu Indonesia tahulah dia itu siapa, karena dulunya memiliki kedudukan yang cukup tinggi di suatu instansi yang semua masyarakat Indonesia pasti tahu. Nah, dari sinilah yang saya lihat kesalahan Nikita Mirzani. Untuk apa? Untuk cari masalah sama orang ini. Pesan saya satu untuk Nikita Mirzani, udahlah, minta maaf lah sama dia. Akomodirlah kemauan dia tuh apa, nggak usah ngeyel ya, karena posisinya itu sangat tidak menguntungkan sekarang. Daripada keadaan lebih runyam, lebih bingung, lebih tidak menguntungkan untuk Nikita Mirzani, lebih baik minta maaf sama orang yang saya sebutkan tadi. Jika menirik ke belakang, perjalanan asmara Nikita Mirzani dengan para mantan kekasihnya memang kerap berakhir tragis. Salah satu yang paling menyita perhatian publik terjadi pada tahun 2023 saat Nikita yang kala itu telah menikah siri dengan kekasih bulengnya, Antonio Dedola. Hubungan mereka yang semula terlihat mesra mendadak menjadi sorotan setelah Antonio, pria asal Jerman tersebut, tiba-tiba meninggalkan Nikita tanpa penjelasan panjang. Namun, tak ingin sepenuhnya menjadi pihak yang disalahkan, Antonio kemudian buka suara. Ia mengungkapkan fakta mengejutkan bahwa selama bersama Nikita, dirinya kerap mengalami perlakuan kasar yang membuatnya memilih pergi meninggalkan rumah. Pernyataan ini sontak memicu perdebatan di kalangan publik. Di sisi lain, Nikita tak tinggal diam. Ia justru balik menuding Antonio telah membawa kabur sejumlah barang berharga miliknya. Semua rumah tangga pasti ada masalah. Saya tidak pernah menjelek-jelekan, bilangnya apa ya? Belum, karena kan dia belum menceraikan saya ya. Nah tiba-tiba dia langsung membalas dengan Instastory. Dia bilang katanya barang-barang itu adalah pemberian dari saya. Saya juga bingung ya. Setahu saya kalau udah suami istri itu boleh pakai barang apa aja. Itu kan suami boleh pakai barang istri, istri boleh pakai barang suami. Tapi kan bukan berarti itu memiliki, tapi kan bukan berarti itu dikasih, ya kan? Itu dipinjamkan karena dia kan ada tas di sini warna hitam, tapi memang
tasnya memang kurang bagus dan dia katanya pengen nge-gym. Kalau nge-gym itu kan dia bawa anduk, dia bawa sabun, dia bawa baju ganti. Terus saya bilang, kamu pakai aja tas ini, kamu pakai saja tas ini. Nah, bukan saya bilang ini tas buat kamu ya, bukan begitu. Itu dia nangkepnya itu dikasih ya. Iya, jadi dia mikir nangkepnya, oh ini buat gue nih berarti gitu, karena bahasa Inggrisnya Tony juga kurang baik, bahasa Inggris saya juga kurang baik gitu kan, jadi mungkin miskomunikasi. Saat di Jogja liburan kan kayak gini nih, saya kan suka pakai gelang dari dulu banyak ya. Terus di sini biasanya saya taruh gelang satu warna hitam yang ada bandulan goldnya itu dari Camel. Saya sebenarnya nggak mau ngungkit apa-apa ya, buat saya ya udahlah nggak apa-apa, itu murah bisa dibeli juga kan. Saya duduk di sebelah dia, saya bilang, baby kamu mau nggak pakai ini, pakai aja buat kamu. Pakai aja buat kamu, tapi menurut dia itu buat dia gitu loh. Tapi maksud saya pakai saja gitu loh. Tapi dia mengartikannya beda. Dan mungkin para haters ini mungkin mendm Tony seolah-olah Tony ini adalah pencuri. Nah, kesalah dia dibilang pencuri gitu loh. Dan yang dia posting itu kan juga cuman begitu-gitu aja. Dia tidak memposting chat-chat di mana yang bagaimana dia mengemis cinta ke saya, bagaimana dia memohon kepada saya, bagaimana dia meminta sesuatu kepada saya. Kan dia tidak post. Kan kalian bisa lihat sendiri. Ya kan? Coba, yang dipost nominal uang. Usai move on dari Antonio, di penghujung tahun 2024, Nikita Mirzani kembali membuat jagat media sosial heboh. Kali ini, kabar kedekatannya dengan seorang pria bernama Rizky Irmansyah yang tak lain adalah ajudan pribadi Presiden RI, Prabowo Subianto, menjadi topik panas di berbagai platform. Hubungan tersebut sempat menjadi sorotan publik karena status dan latar belakang Rizky yang tidak biasa, namun romansa itu tak bertahan lama. Baru 6 bulan berpacaran, kisah asmara keduanya kandas di tengah jalan, meninggalkan jejak konflik yang kala itu ramai dibicarakan. Selama hampir setengah tahun menjalin hubungan, Nikita sempat belak-belakan mengaku kerap mengalami tindakan kekerasan dari sang mantan kekasih. Nanti ya, itu akan kuceritakan nanti dari awal sampai akhir. Serah deh kalian mau bilang apa. Serah, tapi gue gak membenarkan laki-laki memukul tanpa sebab, tidak ada perlawanan, cuman bisa nangis, disaksiin sama kakak kandungnya yang namanya Irma, sama suami kakaknya yang namanya Adnan. Tanya deh sama Irma sama Adnan, kenapa waktu ini kita dipukulin lo pada diem aja. Gue juga gak ngerti kalau dia masih ada di sekitaran Prabowo, orang arogan kayak begitu. Kasihan sama Bapak Prabowo-nya, soalnya image dia udah baik banget sekarang. Jangan sampai rusak karena salah satu sespri-nya. Gak salah satu sih, kayaknya dua sespri. Ini sekali lagi kalau gue mau buka aib, bukan aib yang ini yang akan gue buka. Gue akan menceritakan apa yang negara ini tidak diketahui. Tapi gue tidak akan melakukan itu. Ya, gue menceritakan apa pengalaman hidup gue selama 6 bulan sama tuh orang. Yang sampai detik terakhir nih ya, kalau nggak percaya silahkan dicek CCTV di Fairmont untuk Bapak Prabowo, biar Bapak Prabowo dan jajarannya atau Mas Didit kayak siapapun biar tahu searogan apa sespri kesayangannya yang dia selalu bilang bahwa dia adalah anaknya Bapak Prabowo, padahal Pak Prabowo anaknya Mas Didit namanya, bukan dia. Makanya dia dipanggil Pangeran Hambalang. Dia itu berangan-angan mau jadi anak kandungnya Bapak Prabowo, ya kan? Kalau nggak percaya, silahkan cek CCTV Fairmont. Bagaimana searogan apa dia sampai dia nodongin senjata ke kepala orang, ya, dan itu ada saksinya. Silahkan cek CCTV. Terus bagaimana dia mukulin orang di lobi Fairmont, cek CCTV. Biar gua nggak dibilang fitness. Afnan kenapa ya takut? Ya takutlah, siapa yang gak takut? Orang dia selalu bilang bawa-bawa nama Bapak Prabowo. Terakhir,
Sebelum terlibat dalam konflik panas dengan Reza Gladys terkait dugaan mafia skincare, Nikita Mirzani sempat menjalin hubungan asmara dengan seorang pria bernama Matthew Gilbert yang usianya terpaut 14 tahun lebih muda darinya. Kabar kedekatan keduanya dengan cepat menyebar di dunia maya, terutama karena Nikita kerap membadikan momen-momen mesra mereka di media sosial. Namun, kisah cinta yang sempat terlihat manis itu tak berumur panjang. Hubungan Nikita dan Matthew harus kandas di tengah jalan setelah muncul penolakan dari pihak keluarga Matthew. Perbedaan usia yang cukup jauh dan sorotan publik yang begitu besar disebut-sebut menjadi alasan utama keluarga tidak merestui hubungan tersebut. Alhasil, romansa yang sempat menjadi perbincangan hangat itu pun berakhir tanpa kelanjutan, menambah daftar panjang kisah asmara Nikita yang penuh lika-liku. Gak ada yang putus guys, jangan kalian lihat kalau gue di Instagram unfollow Matthew terus gue putus. Tapi ini kalau musuh-musuh nih ngeliatnya happy, namanya pacaran guys, yang rumah tangga aja bertahun-tahun aja ya ada clash-nya, lakinya ada perselingkuhan, apalagi yang baru pacaran sebulan. Berantem mah wajar. Kalau gue unfollow Matthew ya mungkin gue lagi emosi atau apa gitu, karena Matthew sama gue tuh kan jauh guys umurnya. Gue tuh udah 39 bulan Maret, Matthew baru 24. Jadi kalau gue berantem terus gue unfollow ya buat gue itu suatu kewajaran lah, gak usah terlalu diperbola. Ini kita unfollow Matthew putus terus happy, ngapain? Dapet duit juga enggak lu. Kenapa sih kok itu emosi banget ya kalau ketahuan putus lagi. Nanti kalau bikin story sama pacar terus dibilangnya pacaran mulu nih, anaknya nggak diurusin. Giliran nggak update sama pasangan, putus ya, retak ya. Lagi berantemnya, kalian maunya apa sih? Astagfirullahaladzim. Kalian tuh maunya apa? Coba kasih tahu maunya apa. Orang tuh punya kesibukan masing-masing guys. Kalau gua atau Matthew udah mulai bikin story, ya memang lagi waktunya lagi renggang. Ya karena sekarang Matthew lagi di Purwokerto, ya biar dia sama keluarganya. Biar dia buang waktu sama keluarganya. Nanti pas ke Jakarta kan dia sama gua lagi. Apalah harus kayak mana? Harus gimana coba? Kemarin aktif bikin story sama Matthew. Tuh, gimana anaknya nggak nyontoh? Tuh lihat kelakuan ibunya. Tuh pacaran mulu anaknya nggak diurusin.